Selama Anda menjadi suami sampai dengan maghrib kali ini, pernahkah mengeluarkan bimbingan dalam Al-Quran jadi suami seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Nabi tunjukkan? Mungkin di rumah tangga itu masalah nggak pernah tuntas, bukan antum kurang hebat, karena antum nggak pernah belajar solusinya. Padahal masalah sederhana. Orang lain, mohon maaf, gelarnya nggak banyak-banyak amat seperti antum. S1 aja nggak lulus, nggak nyampe S1, mimpi aja nggak. SMA aja nggak kedapatan, sekolah sampai SMP, berumah tangga puluhan tahun normal-normal aja. Antum S1 lulus, S2 cum laude, S3 summa cum laude, gelar profesor, masalah nggak pernah tuntas-tuntas. Di luar antum jadi juara, di dalam rumah masalah nggak pernah tuntas. Orang lulusan SMP cuman senyum, masalah selesai. Antum kuliah sampai 2 jam, masalah nggak tuntas. Apa yang salah? Coba dicek lagi. Kenapa tidak Anda kemudian bercita-cita Ramadan kali ini saya akan keluarkan tentang tuntunan ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Maka yang perempuan, yang istri dan ibu, keluarkanlah ayat-ayat tentang menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarkan ayatnya. 1, perempuan itu tugasnya apa? 2, ciri perempuan itu bagaimana? Ayatnya keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tilawahi. Begitu Anda selesaikan, koreksi. Ini yang belum saya dapatkan. Ini yang sudah saya hasilkan. Yang sudah istiqamah, yang belum pelajari kembali. Mohon bimbingan kepada Allah. Selesai Ramadan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, rumah tangga Anda akan tenang. Kalau tidak percaya silakan. Lakukan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Antum yang kerja selama ini, kerja. Pertanyaan saya, pekerjaan antum diridhoi Allah apa enggak? Berkah enggak pekerjaan antum? Jangan-jangan selama ini kerja, tapi pekerjaannya menurut Allah enggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang cek antum kerja, pakaian nambah, kendaraan nambah, tapi penambahan itu mendapatkan ridho Allah atau tidak? Jangan-jangan orang baru punya sepeda, sepeda itu sudah mengantarkan dia ke masjid untuk sholat, untuk ke majlis ilmu, ya belajar dengan baik, selain dia juga bekerja. Tapi motor antum tuh, mobil antum, baru sekedar mengantarkan antum ke Taman Safari, ke Ragunan, ke Lembang, ke Puncak, ke mall, kondangan. Kapan antum memenuhi undangan Allah dengan mobil yang telah Allah berikan kepada antum itu? Tuh pakaian-pakaian antum tuh, orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi dalam lemari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda, kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah. Minimal pakai sholat sunnah. Wudhu, pakai sholat sunnah. Sholat sunnah wudhu, pakai. Begitu sujud, mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah. Jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu. Itu alas kaki Anda, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Kacamata yang Anda gunakan, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Jangan-jangan nggak ada keberkahan di situ. Harap-harap pengen menumpuk harta yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Kumpulin, tabungan miliaran, meninggal. Apa yang mau dipakai? Yang dimakan cuma segitu-gitu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pekerjaan kita terbebas dari segala hal yang tidak Allah inginkan? Turunkan ayat-ayat pekerjaan. Semua turunkan, apalagi ayo. Ayat-ayat jadi anak, ayat-ayat untuk belajar, ayat-ayat untuk bekerja. Itu kalau Anda praktekkan saat Ramadan, ambil 10 hari yang kedua, lalu keluarkan tujuan Anda, tuliskan temanya. Keluarkan ayat-ayatnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pelajari ini semua, dan insya Allah sempurna kehidupan Anda. Kalau sudah cukup dengan masalah ini, pindah ke ibadah. Misal, ada yang mau haji nanti, kan biasanya Ramadan selesai, Syawal, Zulqa'dah berangkat kan? Manasik berangkat, Zulhijjah haji. Kenapa Anda tidak tilawahi ayat-ayat haji dari sekarang? Keluarkan ayat-ayat haji, Al-Baqarah 196 sampai dengan 203, petakan. Begitu sampai ke bulan haji, sudah siap Anda dengan semua makna ayat-ayat tadi. Tafsirnya munculkan. Ya, jadi saya sambil keluarkan, misal saya akan bahas tentang tafsir rumah tangga, membahas urusan rumah dan tangga. Saya keluarkan ayatnya,
Yang harus Anda siapkan mushafnya, tambah dengan terjemah, tambah dengan tafsir. Gak usah banyak-banyak. Yang ringan aja, misal yang standar tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kalau urusan sosial tafsir Al-Maraghi misalnya. Kalau mau hukum tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kalau mau yang ringkas padat dari bahasanya Al-Baydawi. Kalau mau lebih dalam At-Tahrir wa Tanwir, ada tafsir Asy-Sya'rawi. Tapi kalau Anda ingin padat, singkat, cari tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan gak mahal Pak Bu, 315.000 3 jilid untuk akhirat Anda. Bayangkan 315.000 sampai ke akhirat. Anda aja isi pulsa 100.000 habis 15 hari. Anda bayangkan pulsa dunia Anda kumpul-kumpulkan, kenapa pulsa akhirat Anda tidak tanamkan dari sekarang? Jelas ya? Itu yang pakai bahasa Arab semua 315.000. Kalau pakai terjemahan mungkin nambah dikit ya. Nah, supaya tidak salah paham, tambahkan. Apa yang ditambahkan? Keterangan ulama, carikan YouTube-nya. Belajar dari situ halaqah tafsir, Syekh Fulan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Anda buka tafsirnya, kemudian lihat tayangannya, baca Qur'annya, tapi pada ayat-ayat yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Untuk yang anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Untuk yang orang tua, keluarkan ayat-ayat orang tua. Kalau bisa tilawah, bikin program satu keluarga. Pak, Ma, insya Allah Ramadan kali ini kita belajar rumah tangga dulu yuk. Ayo, Bapak bahas rumah, Mama bahas tangga. Nemu. Pak, Bapak belajar tentang ayat-ayat pekerjaan saja. Keluarkan, tanamkan. Kalau sudah begitu, insya Allah kehidupan rumah tangga kita, termasuk apa yang kita harapkan, bisa selesai dengan Al-Quran. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni. Jadi kalau siang berbuat dosa selesai, kalau malam berbuat dosa diampuni, tinggal tidur. Begitu Anda istirahat, sudah nggak bawa dosa. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Udah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Selesai. Dan selesainya itu enak. Sudah taubat, dosa diampuni, terus mau tidurnya baca doa, dapat pahala. Anda bayangkan, sebelum tidur taubat dosa diampuni, akan tidur baca doa, dapat pahala. Begitu meninggal dalam tidur, surga. Ya kenapa? Karena dosanya sudah tidak ada. Pahala dapat, ditampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang itu saat nanti menjelang wafatnya, sakaratul maut, itu ditampakkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau ke masjid ditampakkan, kalau rajin baca Quran ditampakkan, kalau ahli maksiat ditampakkan maksiatnya. Baik, itulah yang disebut dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kata Allah, di bulan ini berpeluang selama sebulan aku akan ampuni dosa-dosa. Melalui hadis tadi disampaikan, alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini begitu istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang kebiasaan Nabi, dan kita sudah antarkan program Nabi sampai dengan Ramadan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya ataupun mengkajinya, juga demikian dengan menghafalkannya.